Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayabina nashkur syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Wa thaniyan salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajna minadh dhulumati ilan nur wa minal jahiliyah ila islamiyah wa hadana ila siratal mustaqim. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang dimana akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dari mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf yang ada di Indonesia dengan judul atau tema mengenai tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional, dan yang beranggotakan Nur Miftahul Hikmah, yaitu saya sendiri dengan NIM G05219023, dan Syafiratud Danias dengan NIM G05219028. Selanjutnya yaitu adalah Yonan Anggianto dengan G05219031. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hukum Islam. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu pengertian dari hukum Islam itu apa sih? Nah, pengertian dari hukum Islam menurut para ulama dan juga para ahli dapat diartikan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu dari Abdul Ghani Abdullah. Nah, di mana menurut Abdul Ghani Abdullah ini hukum Islam itu dalam bukunya yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Nah, ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan juga kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah ini tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Nah, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Terus setelah itu juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Nah, jadi bukan antara hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi juga mengatur seluruh aspek, yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, dan juga manusia dengan alam semestanya juga, seperti itu. Yang berikutnya yaitu adalah dari Amir Syarifuddin. Nah, pendapat dari Amir Syarifuddin ini di mana beliau berpendapat hukum Islam itu menurut beliau sebagai perangkat peraturan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang mukallaf atau yang diakui atau diyakini. Setelah itu yang ketiga yaitu dari Eva Iriani. Nah, beliau berpendapat bahwasanya hukum Islam itu adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan juga diyakini yang mengikat semua para pemeluknya. Setelah itu Eva Iriani ini juga menjelaskan bahwasannya tingkah laku yang dimaksud itu adalah mengacu pada segala perilaku dan juga sikap yang mana sikap Rasulullah SAW yang disebutkan pula pada syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya dengan amaliyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Karena hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh pada tahun 1989, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional kita wajib menggunakan wawasan nasional
yang merupakan Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu secara serentak dan terpadu, terbagi asas dan kaidah hukum Islam, juga hukum adat dan hukum barat akan menjadi integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pembahasan kita yang kedua yaitu hierarki hukum nasional dan hukum Islam. Dalam KBBI sendiri, hierarki memiliki arti urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Nah, untuk hukum Islam memiliki urutan hukum yang pertama yaitu Al-Quran, dan pada hukum nasional kedudukan pertama diduduki oleh UUD 1945. Nah, jika di Islam urutan kedua yaitu As-Sunnah, maka pada hukum nasional yaitu TAP MPR. Nah, pada urutan ketiga pada hukum Islam yaitu Ijma, pada hukum nasional undang-undang atau perpu. Pada urutan keempat pada hukum Islam yaitu Al-Qiyas, dan pada hukum nasional yaitu peraturan pemerintah. Dan pada hukum Islam yang urutan kelima yaitu Al-Istihsan, dan pada hukum nasional yaitu peraturan presiden. Dan untuk urutan keenam yaitu Al-Maslahah Al-Mursalah pada hukum Islam, dan peraturan daerah provinsi di hukum nasional. Untuk urutan ketujuh yaitu di hukum Islam urf. Nah, untuk di hukum nasional yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan selanjutnya di hukum Islam pada urutan ketujuh yaitu istishab, dan pada hukum nasional peraturan kecamatan. Nah, jika pada hukum Islam di urutan ke-9 syar'u man qablana, dan untuk hukum nasional yaitu peraturan desa atau kelurahan. Dan untuk urutan ke-10 di hukum Islam mazhab Syahabi, dan urutan ke-11 yaitu Zuri'ah, dan pada hukum nasional yaitu peraturan RW dan RT. Pembahasan kita yang ketiga yaitu kontribusi hukum Islam dalam pembangunan nasional. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia. Hukum Islam sendiri hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum. Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu 1. Ada dalam arti bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 2. Ada dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional. 3. Ada dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. 4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat penduduk yang sedikit banyak, berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangatlah erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.
Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kekurangan datangnya dari kami dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, mungkin bisa bertanya dengan kelompok kami, dan misalnya ada kekurangan bisa disanggah atau bisa menambahi apa yang kurang dari kelompok kami, seperti itu. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.